Wait. One, two, and three. Halo teman-teman. Sebelum kita bahas materinya, sebenarnya ngingetin doang sih. Semoga sehat selalu kalian. Jaga terus kesehatan dan jangan lupa kalau mau keluar rumah pakai masker, oke? Halo, nama saya Arif Hendrawan. Saya dari kelas 13 PFPTA, jurusan Produksi Film dan Program Televisi dari SMKN 1 Cimahi. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang tahapan editing film. Langsung kita bahas saja. Mengedit film berbeda dengan mengedit video-video pada umumnya. Ada banyak tahapan yang harus kita lalui sebagai editor film pada saat mengedit film. Menjadi editor film itu tidaklah mudah karena semua beban yang telah dikerjakan oleh semua kru pada saat praproduksi hingga produksi selesai diemban oleh seorang editor pada tahapan pasca produksi. Oleh karena itu jangan meremehkan peran editor. Oke, kita mulai. Tahapan editing film yang pertama adalah preview screening. Setelah editor menerima semua footage yang telah direkam di lapangan atau pada saat syuting, seorang editor harus menontonnya secara keseluruhan. Ya benar, keseluruhan. Biasanya editor melakukan 2 kali putaran. Putaran pertama biasanya cuma menonton secara detail. Kemudian pada putaran kedua, editor melakukan pencatatan. Misalnya ada yang menandai yang ada ini shotnya kurang nih, atau yang ini bagus kayaknya. Oh, terus yang ini nyambung di sini. Kayak gitu. Setelah tahapan preview screening selesai, lanjut kepada tahapan capturing. Simpelnya begini, pemindahan footage. Semua footage yang telah diterima oleh editor dipindahkan kepada perangkat editing, ya PC biasanya. Kemudian dipindahkan lagi kepada software, apapun itu yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro ataupun DaVinci Resolve. Pemindahan tersebut atau tahapan ini disebut dengan capturing. Nah, setelah 2 tahapan ini selesai, ada 2 tahapan besar. Apa 2 tahapan tersebut? 2 tahapan tersebut adalah offline editing dan online editing. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari tahapan yang dinamakan offline editing. Offline editing adalah proses memilah, memilih, menyusun gambar-gambar sehingga menciptakan suatu cerita yang logis sesuai dengan visi dan misi sutradara. Nah, di tahapan offline ini pun ada akar-akarnya lagi. Yang pertama adalah logging atau lodging. Tahapan lodging ini adalah tahapan menyesuaikan shot-shot berdasarkan laporan timecode. Setelah tahapan logging selesai, kemudian dilanjutkan ke tahapan yang dinamakan assembly cut. Biasanya di dalam proses assembly cut ini ada proses yang dinamakan syncing atau sinkronisasi. Gambar yang telah direkam di kamera akan disinkronisasikan dengan suara yang direkam di boom atau boom mic yang yang panjang kayak alat pancing. Itu namanya boom mic. Proses sinkronisasi ini sangat terbantu oleh alat yang dinamakan clapper. Clapper adalah ada nih. Nah, ini namanya clapper. Fungsinya adalah pada saat take, clapper menghasilkan suara yang keras sehingga itu menjadi patokan untuk gambar sinkron dengan suara yang direkam secara terpisah. Oleh karena itu, clapper sangat berfungsi pada saat sinkronisasi gambar dan suara. Setelah minum dulu lah. Setelah tahapan sinkronisasi selesai, kemudian editor melakukan penyusunan dan penyambungan
setiap shot berdasarkan urutan scene pada skenario dan penyambungnya sesuai dengan durasi yang sebenarnya. Setelah proses assembly cut selesai, kemudian dilanjutkan kepada tahap yang dinamakan rough cut. Rough cut adalah potongan kasar. Jadi begini, setelah assembly cut, editor mulai menyusun menjadi sebuah scene yang sesuai dengan skenario. Lalu editor mulai menyusun bagaimana emosi di dalam film tersebut terbentuk. Lalu mulai membuang shot-shot yang tidak diperlukan lagi. Misalnya di assembly cut kan tadi udah disusun tuh. Udah disusun. Nah, di assembly cut itu semuanya disusun, mau yang good shotnya atau yang not good disusun semua. Nah, pada tahapan rough cut ini mulai diseleksi kembali mana yang good atau yang not good. Biasanya yang not good dihapus sih. Setelah sesuai dengan urutan naskah, kemudian tahapan rough cut itu telah selesai. Nah, kemudian editor itu berkomunikasi dengan sutradara. Mereka berdiskusi tentang hasil potongan dari rough cut, berdiskusi apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diperbaiki. Pokoknya mereka berkomunikasi dan harus saling berkomunikasi. Oleh karena itu, editor harus memiliki ikatan yang baik dengan sutradara. Nah, pada saat komunikasi itu berlanjut, potongan yang tadinya rough cut perlahan-lahan menjadi lebih rapi, sehingga potongan yang tadinya rough cut berubah menjadi fine cut. Intinya lebih rapi dan sesuai dengan kemauan dari sutradara. Nah, setelah fine cut selesai, apabila tidak ada perubahan-perubahan lagi, tahapan film telah mencapai picture lock atau gambarnya terkunci. Tidak bakal ada lagi perubahan di dalam film tersebut dan dinyatakan oleh sutradara. Setelah sampai kepada tahapan picture lock atau gambar terkunci, maka dinyatakan tahapan offline editing itu selesai. Nah, setelah tahapan offline editing selesai, maka akan dilanjutkan kepada tahapan online editing. Di tahapan online editing itu, ibaratnya adalah proses mempercantik film. Pada tahapan online editing ini, prosesnya paralel atau terpisah. Maksudnya adalah pengerjaannya terpisah antara bagian visual dan audio. Pada bagian visual, tahapan yang akan dilakukan pertama adalah color correction yang dilakukan oleh colorist. Pada saat syuting itu keadaannya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, keadaan cahayanya berbeda-beda, otomatis gambarnya juga berbeda-beda. Pada tahapan color correction ini, editor melakukan penyesuaian warna pada setiap shot sehingga semua shot itu warnanya sama atau seimbang. Setelah selesai dikoreksi dalam tahapan color correction, akan dilanjutkan pada tahapan yang dinamakan color grading. Tahapan color grading adalah tahapan menyamakan look film antara satu shot dengan shot lainnya. Biasanya yang mengarahkan adalah sutradara. Tahapan color grading sangatlah penting dalam suatu film karena akan membentuk mood yang akan dirasakan oleh penonton. Kemudian akan dilanjutkan kepada tahapan penambahan visual effects apabila diperlukan. Biasanya dilakukan oleh visual effect artist, penambahan seperti api, seperti petir, ataupun grafis yang misalnya CGI, yang seperti film-film Marvel. Hal-hal seperti itu dilakukan pada tahapan visual effects. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh departemen visual. Di sisi lain, departemen audio pun melakukan hal yang sama setelah tahapan mencapai picture lock. Jadi setelah picture lock, bagian visual mengerjakan bagiannya, bagian audio menjalankan bagiannya sendiri. Tahapan pertama yang dilakukan oleh departemen audio adalah dialog editing. Prosesnya adalah pengkoreksian suara-suara yang telah direkam oleh mic. Misalnya, oh ini suaranya kurang kenceng atau ada noise. Baru kemudian ada sentuhan-sentuhan akhir seperti volley
apabila diperlukan. Misalnya ada suara yang diperlukan adalah suara patah tulang dalam film action. Oleh karena itu, disitulah tugasnya volley artis untuk melakukan volley terhadap suara patah tulang. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah musik. Gambar yang tadinya sudah terkunci dikirimkan kepada musik komposer, dan musik komposer melihat materinya, kemudian berdiskusi dan berbincang dengan sutradara. Kemudian sutradara pun bisa memberikan arahan bagaimana musik yang perlu atau yang dibutuhkan pada film tersebut. Setelah itu selesai, maka suara yang tadi akan disatukan dengan musik menjadi satu kesatuan atau satu file WAV. Sementara itu gambar yang tadinya sudah diproses dengan color correction, color grading, visual effects, sama tilting akan disatukan juga menjadi satu file yang sama. Kemudian dua file yang telah disatukan masing-masing akan disatukan kembali dalam proses rendering. Proses rendering ini pun disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurang lebih dalam proses editing saja banyak sekali tahapannya, sehingga ketika film disajikan ke penonton, film tersebut akan layak untuk ditonton. Kemudian pesan yang disampaikan oleh director atau sutradara pun tersampaikan dengan baik, dan lebih dari itu bisa memberikan pengalaman yang berbeda kepada penonton. Mungkin kurang lebih seperti itu pembahasan tentang tahapan editing film. Mohon maaf bila informasinya ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi tolong di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan salam perfilman. Bye-bye.